Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, merenung firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-38, ayatnya yang ke-8. Membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu joke yang mungkin terlihat lucu dan aneh, tapi nyatanya adalah demikian. Satu pertanyaan misalnya, nanti kira-kira ya yang masuk surga itu lebih banyak perempuan atau laki-laki ya? Begitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira ya yang nanti bakal banyak masuk surga itu laki-laki atau perempuan? Ya mungkin sebagian kita akan menjawab ya seimbang begitu ya. Mungkin ada yang menjawab ya laki-laki pasti jauh lebih banyak karena laki-laki adalah seorang imam yang membawa keluarganya dekat kepada Tuhan. Mungkin ada yang menjawab demikian. Tapi mungkin juga ada yang menjawab, ya pasti perempuan lah. Kenapa? Coba kalau kita lihat di gereja-gereja persekutuan begitu ya, pasti perempuan lebih banyak. Ya memang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, kita ikut persekutuan doa yang banyak pasti perempuan. Kita lihat di persekutuan-persekutuan keluarga yang paling banyak juga perempuan, begitu ya. Kita lihat ke gereja paling banyak juga perempuan. Ada apa kira-kira? Ya, bapak-bapaknya kemana ya? Mungkin bapaknya sebagai bagian ini orang Kristen yang agen rahasia begitu ya. Jadi tidak boleh nampak, tidak boleh kelihatan dan mereka kerjanya di arus bawah begitu ya. Mungkin bapak-bapak banyak yang menjadi badan intelijen sehingga tidak harus nampak di gereja. Kira-kira begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah candaan saja tetapi kebanyakan memang begitu ya. Banyak yang ke gereja, persekutuan, ibadah begitu ya. Itu adalah kaum perempuan. Tapi di sisi yang lain kaum perempuan ini seringkali juga tidak diperhitungkan. Baik dalam pelayanan, dalam hal-hal yang lain. Karena lebih banyak biasanya kaum pria yang di sana yang mengerjakannya. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan akan satu hal. Bahwa semua itu kembali kepada kita. Kalau kita menyadari akan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, tentunya baik laki-laki, baik perempuan, ketika kita sadar siapa diri kita, sadar akan anugerah Tuhan, kita akan meresponi balik dengan baik, begitu ya. Jadi hari ini ya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah saya baik laki-laki, baik perempuan, begitu ya, sudah menyadari bahwa kita butuh anugerah Tuhan itu, dan Tuhan sudah memberikannya itu di dalam hidup kita. Ya, jadi laki-laki, perempuan kita punya tanggungan yang sama ya, tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Nah, memang berharap laki-laki dan perempuan tetap aktif ya. Kalau saya melihat dari viewer saya misalnya atau pendengar renungan ini kebanyakan memang secara gender lebih banyak perempuan. Kan kita bisa lihat data pendengar ya yang melihat video kita. Nah itu memang lebih banyak perempuan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ini menjadi sebuah perenungan bagi kita para kaum pria. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga, imam begitu ya, untuk membawa anggota keluarga kita. Nah kiranya banyak bapak-bapak nih yang nantinya bakal mendengar renungan ini karena kita punya tanggung jawab itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali kepada ayat firman Tuhan. Nah dalam firman Tuhan hari ini kita tuh mau belajar tentang bejana pembasuhan. Nah dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari
tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, bagian selanjutnya di dalam kemah itu dibutuhkan adalah bejana pembasuhan. Bejana ini satu tempat begitu ya, yang diisi dengan air, yang gunanya untuk apa? Untuk membasuh ya para imam yang akan melayani ya. Kenapa? Karena harus bersih ya. Syukur-syukur ya tidak ada noda begitu ya. Karena menghadap Allah ya. Ini konteks dalam perjanjian lama memang harus bersih, tidak ada noda. Bahkan boleh dikatakan nggak ada dosa. Ya, karena konsep dulu masih ada hal-hal yang demikian. Hari ini sih sebenarnya juga sama. Cuman bedanya hari ini kan kita sudah dilayakkan begitu ya, di tengah ketidaklayakan. Nah, dalam keberdosaan kita mendapatkan anugerah ini ya. Jadi kita bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, tirai itu sudah terbelah menjadi dua sehingga tidak ada penyekat untuk kita boleh datang. Tapi pada zaman itu orang yang mau datang kepada Tuhan itu benar-benar ya harus bersih. Nggak ada noda ya, nggak ada celah. Itu yang penting sekali. Sehingga dulu kalau para imam besar misalnya dia mau masuk memberikan persembahan pembakaran khusus, itu biasanya kakinya ditali. Kenapa? Jangan sampai dia nanti mati di dalam. Orang yang ngambil karena berdosa mati juga. Nah, jadi para imam dulu kalau dia mau masuk begitu ya, imam besar itu kakinya ditali, saudara. Nah, ditali itu tujuannya apa? Kalau misalnya satu hari dia nggak keluar, itu ditarik-tarik kakinya. Kalau berespon, oh berarti masih ada di dalam, begitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah nggak berespon, ya bisa jadi dia mati di dalam. Nah, itu kakinya langsung ditarik dengan tali yang sudah diikatkan di bagian kakinya. Nah, bagian ini sangat penting ya. Ketika kita menghadap Tuhan, hendaknya juga demikian ya. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih ya. Hati yang hancur pasti hancur ya. Hati yang hancur akan dosa-dosa kita ya. Kita sadar ya, kita orang berdosa, kita butuh anugerah Tuhan. Ini mengingatkan kita ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang bersih. Makanya di beberapa gereja begitu ya Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu begitu ya, hari-hari seperti ini biasanya orang itu mengambil saat-saat hening ya. Bagaimana mereka mau mempersiapkan diri untuk menyambut besok hari Minggu. Ya. Nah, di hari-hari Sabtu ini mereka merenungkan kasih anugerah Tuhan. Ya, tidak seperti Kristen tomat ya. Senin, Sabtu, Kumat, Minggu baru tobat, enggak begitu juga. Artinya memang benar-benar ada kesadaran ini. Nah, para imam khususnya dulu melakukan hal itu. Nah, yang kedua menarik bahannya ya, selain dari tembaga juga diambil dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani depan pintu kemah pertemuan. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa tadi saya menyinggung di awal tentang perempuan. Nah, bicara tentang cermin, bagi seorang wanita cermin itu penting sekali. Kenapa? Untuk mereka berdandan, bersolek, mereka sangat membutuhkan cermin. Begitu ya. Tetapi dalam bagian ini mereka mau loh memberikan apa yang ini menjadi pegangan, ini menjadi inti bagi perempuan. Saya percaya di mana-mana perempuan pasti punya cermin begitu ya. Mau yang besar mau yang kecil di dalam tasnya itu selalu ada. Ya, kalaupun sekarang nggak pakai cermin, biasanya sekarang pakainya handphone ya. Untuk apa? Melihat ada nggak yang kurang, lipstikku bagaimana, eyeshadowku bagaimana, eyelinerku bagaimana ya. Semua diperhatikan supaya apa? Tampak baik, tampak sempurna. Dan itu baik begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, apa yang menjadi kebanggaan, pegangan seorang wanita, itu juga pun dipersembahkan untuk apa? Menjadi bahan dalam bejana pembasuhan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Pengorbanan yang luar biasa. Maka saya yang kadang-kadang lihat begitu ya, seorang perempuan di dalam pelayanan ya, ini yang hati yang sungguh-sungguh begitu ya. Mereka rela memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan ya. Bukan hanya waktunya ya, bukan hanya kehadirannya, bahkan apa yang dia punya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan juga mengerjakan itu dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya orang-orang yang demikian hidupnya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bukan mengharap berkatnya, tetapi itu cara Tuhan juga memelihara setiap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar dari kisah membuat bejana pembasuhan, kita boleh mendapatkan beberapa pembelajaran. Yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang dipulihkan, dengan hati yang rindu datang kepada Tuhan, dan tentunya kita boleh mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Yang kedua, datang dengan pengorbanan sebagai seorang wanita. Mereka memberikan cermin yang menjadi kebanggaannya, yang tentunya ini
menolong mereka di dalam mempersiapkan diri mereka menjadi baik, dan mereka rela memberikannya. Mari kita datang juga memberikan seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, belajar dari cermin. Jangan lupa selalu bercermin. Kenapa? Kadang kita nggak tahu. Kita kadang berpikir kita sudah baik, kadang kita berpikir sudah sempurna. Tapi ketika kita melihat cermin, kita sadar siapa diri kita dan apa kita ini. Mari saudara, seaktif apapun kita melayani, serohani apapun menurut kita, tetaplah bercermin. Karena kita tidak tahu, pasti masih ada celah-celah yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, untuk kita boleh senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat menyambut hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri di hari-hari untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami juga akan menjalani hari-hari kami. Biarlah setiap kami senantiasa datang kepadamu dengan hati yang menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak dimurkai, tapi kami mendapatkan kasih dan kemurahan dari Tuhan. Ajar kami menghargai setiap kasih setia-Mu, dan biarlah setiap kami datang kepadamu dengan hati yang dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Ajar-ajari kami berkorban, ajar-ajari kami memberi yang terbaik untuk Engkau, dan senantiasa introspeksi di dalam diri dengan kehidupan kami yang kami jalani ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa juga untuk para pelayan hamba Tuhan yang besok hari Minggu akan melayani. Biarlah Tuhan juga memberkati sehingga mereka bisa dan boleh melayani dengan baik. Berikan kami hati yang tulus, kami juga boleh menyadari diri kami sehingga kami datang dengan motivasi dan hati yang murni untuk melayani Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah pulihkan mereka sehingga mereka juga boleh pulih, dan Tuhan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.